Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ananda sekalian, hari ini kita ketemu lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas atau bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke. Baik, kita lihat di sini ada peta maps ya, ada peta. Nabi Ibrahim lahir di negeri Babil atau Irak. Nah, kemudian menetap di sekitar negeri Syam atau sekarang itu berada di Suriah. Nah, kemudian ayah dan Raja Namrud. Nah, ayah Nabi Ibrahim adalah Azar. Nah, namanya ayah Ibrahim adalah Azar, bekerja sebagai pembuat patung untuk disembah. Kemudian raja pada saat itu yang berkuasa, yaitu bernama Namrud. Dan dia memerintah Babilonia atau sekarang itu Irak selama 400 tahun. Oke, dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Ibrahim diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul. Nah, beliau mendapat gelar Abul Anbiya atau bapak para nabi dan Khalilullah, kekasih Allah. Nah, pertama kali Nabi Ibrahim itu mendakwai ayahnya. Nah, beliau mengajak dengan sopan, ramah, ikhlas dan penuh kesabaran agar segera menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Namun ayahnya memilih untuk menjadi kafir dan menolak keras ajakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, untuk percakapannya lebih lengkapnya ada di buku ya, Nanda. Pada halaman 55 dan halaman 56. Nah, kita lanjut. Nah, dakwah kedua yakni kepada Raja Namrud dan kaumnya. Nah, Raja Namrud adalah penyembah bintang dan patung. Nah, Nabi berdakwah mengajak mereka untuk meninggalkan sesembahan mereka dan kembali menyembah Allah, Tuhan yang Maha Penyayang lagi Maha Pemurah. Namun semua sia-sia Nanda sekalian, semua ditolak mentah-mentah oleh mereka dan tidak mau meninggalkan sesembahannya. Nah, kemudian Nabi berpikir keras bagaimana cara untuk menyadarkan Raja Namrud beserta kaumnya yang musyrik itu. Akhirnya setelah berpikir keras, akhirnya Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim merusak dan menghancurkan patung dengan sebuah kampak besar. Ada beberapa patung dihancurkan, kemudian disisakan patung yang paling besar. Nah, bahkan kampaknya disangkutkan di leher patung tersebut. Nah, melihat hal ini, Raja Namrud marah besar. Lalu apa yang dilakukannya? Nah, singkat cerita, Raja Namrud memanggil Nabi Ibrahim dan menanyakan siapa pelaku yang menghancurkan patung mereka. Nah, namun dengan mudah Nabi menjawab bahwa yang menghancurkan adalah patung yang paling besar. Sedikit dialog Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Nah, Raja Namrud berkata, bagaimana mungkin patung itu bisa melakukannya? Dia tidak hidup dan tidak bisa bicara, bahkan tidak bisa bergerak. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, lalu mengapa engkau menyembah patung yang tidak hidup dan tidak bisa bicara, bahkan tidak bisa memberi manfaat dan mudarat kepada kalian? Nah, mendengar jawaban Nabi, Raja Namrud pun terdiam. Tidak bisa menjawab
dan hanya menyisakan kemarahan yang sangat besar. Nabi pun dihukum untuk dibakar. Ketika hendak dibakar, Nabi Ibrahim pada saat diikat, ia pun berdoa. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau, Maha Suci, Engkau Tuhan semesta alam. Segala puji dan kekuasaannya hanya milik-Mu, tiada sekutu bagimu. Kemudian tubuh Nabi Ibrahim diletakkan di atas manjanik atau alat untuk melemparkan batu besar. Beliau berdoa, cukup Allah sebagai pelindung kami dan Allah sebaik-baik pelindung. Doa ketika Nabi Ibrahim pada saat hendak dilemparkan dengan manjanik atau tempat tadi ya, ke dalam api yang menyala-nyala, beliau berdoa, ya Allah, sesungguhnya Engkau di langit adalah satu, dan aku di bumi ini juga satu orang yang menyembah-Mu. Kemudian menyambut doa Nabi Ibrahim, Allah berfirman, hai api, menjadi dinginlah engkau dan menjadi keselamatanlah engkau bagi Ibrahim. Masya Allah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim tidak terbakar sedikit pun, kecuali tali yang mengikat tubuhnya. Inilah salah satu mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Singkat cerita, pada saat peristiwa itulah orang-orang mulai goyah nih imannya nih ya. Mulai banyak yang percaya bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah utusan Allah. Dan akhirnya banyak yang beriman dan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim sebagai seorang muslim. Dikisahkan bahwa Allah mengirim lalat masuk ke dalam hidung Namrud selama 400 tahun. Kemudian 400 tahun pula ia membungkuli kepalanya sendiri dengan besi. Itulah azab dari Allah atas kesombongan dan menolak ajaran para rasul dalam melaksanakan perintahnya. Baik ananda sekalian, keteladanan Nabi Ibrahim yang bisa kita petik adalah yang pertama, Nabi Ibrahim adalah seorang yang kuat imannya. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim hormat pada orang tuanya meskipun kafir. Kemudian yang ketiga, Nabi Ibrahim seorang pemberani dan sabar dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terus bagaimana Ustadz sikap kita setelah itu? Sikap kita adalah saya hanya menyembah Allah semata. Oke, baik ananda sekalian, kita ikutin semua. Ikutin Ustadz. 1, 2, 3. Inilah sikapku. 1, saya hanya menyembah Allah semata. 2, saya hormat kepada guru dan orang tua. 3, saya harus ramah dan santun dan sabar kepada sesama. Oke, inilah kita harus menyikapi daripada pelajaran yang dari kisah Nabi Ibrahim. Oke, baik ananda sekalian, ada pertanyaan? Bila ada, dipersilahkan untuk tanya di grup WhatsApp. Oke, terima kasih Ustadz sampaikan kepada ayah bunda yang telah mendampingi ananda di rumah dan juga ananda yang semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.